wajib kelas 11 dengan materinya adalah integral. Dengan submaterinya adalah kita mau belajar penerapan integral tak tentu pada fungsi aljabar. Hari ini saya akan berikan 4 contoh soal yang berbeda. Perhatikan untuk contoh soal yang pertama. Soalnya adalah diketahui f aksen x sama dengan 2x tambah 3 dan f1 sama dengan 10. Tentukanlah rumus fungsi fx dan nilai dari f-2. Nah, kalau soalnya diketahui turunannya supaya balik menjadi fx, berarti kita harus integralkan sehingga bisa kita mulai gini. Fx itu didapat dari apa? Integral dari f aksen x dx. Sekarang kita integralkan dulu. Berarti fx sama dengan integral dalam kurung 2x ditambah 3 dx. Sekarang kita integralkan ini. Berapakah nilainya? Nilainya adalah x pangkat 2 ditambah 3x ditambah dengan c. Nah, ini adalah nilai dari fx. Jadi fx didapat dari integral f aksen x. Nah, kita harus cari dulu berapakah nilai dari c. Bagaimana caranya? Untuk mencari c, substitusikan f1 ke persamaan fx, masukkan ke sini. Berarti kalau kita ngerti ada fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x ditambah c, nanti x-nya ini sama ini diganti angka 1. Berapa nilainya? Nilai 10. Berarti f 1 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 ditambah c. Berapakah nilai f1 ini? Nilainya 10. Berarti 10 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah c. 10 sama dengan 4 ditambah c. Sekarang kita pindah ruas. Angka 4-nya ke kiri menjadi kurang. Berarti c sama dengan berapa? 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Nah, sudah ketemu c-nya berapa? 6. Berarti kita bisa dapatkan seluruh persamaan fx dengan sempurna. Siapa dia? Yaitu x pangkat 2 ditambah 3x ditambah dengan 6. Sehingga rumus fx yang sebenarnya adalah x pangkat 2 ditambah 3x tambah 6. Ini kalau ditanyakan rumus fungsi fx-nya. Tapi soalnya juga minta lagi siapa? Nilai dari f-2. Masukkan. Jadi kalau dia bertanya f-2, nanti x-nya ini diganti angka -2. Berarti menjadi -2 pangkat 2 ditambah 3 kali -2 ditambah 6. Berarti nilai dari f-2 sama dengan 4 dikurangi 6 ditambah 6. Berapakah nilainya? Nilainya adalah 4. Dari soal pertama ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk mencari nilai fx didapat dari integral f aksen x. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan soalnya. Diketahui f double aksen x sama dengan 12x tambah 2, f aksen 2 sama dengan 20 dan f1 sama dengan 4. Tentukanlah rumus fungsi fx dan nilai f-1. Dari soalnya ini kita bisa ngerti diketahui turunan kedua, turunan pertama dan fx-nya. Nah, sekarang apa kita lakukan? Kita cari dulu nilai atau rumus dari f aksennya. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkan f aksen didapat dari integral f double aksen x dx. Kita integralkan dulu. Berarti nilainya menjadi integral dalam kurung 12x ditambah 2 dx. Berapakah nilainya? Berarti sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 2x ditambah c1. Kenapa kalau saya simbolkan c1? Untuk tidak membuat anak bingung dengan c yang lain. Jadi saya kasih simbol c1 dan c2 nantinya. Nah, sekarang kita cari berapakah nilai c1. Bagaimana caranya? Substitusikan f aksen 2 ke f aksen yang ini. Berarti f aksen x sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 2x ditambah c1. F aksen 2 sama dengan 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 ditambah c1. Berapakah nilai f aksen 2? Nilainya adalah 20. Berarti 20 sama dengan 6 kali 4 24 ditambah 4 ditambah c1. Berarti 20 sama dengan 28 ditambah c1. Nanti 28 ini dia pindah ruas ke kiri menjadi 20 dikurangi 28 sama dengan
minus 8 sama dengan C1. Berarti bisa kita peroleh dulu, yaitu rumus dari f aksen X. Siapakah rumusnya? Rumusnya adalah 6x pangkat 2 ditambah 2x min 8. Berarti kita bisa peroleh, sehingga rumus dari f aksen X-nya adalah 6x pangkat 2 ditambah 2x min 8. Ini adalah rumus dari f aksen X. Padahal dia mintanya apa? Fx. Berarti untuk mencari fx didapat dari apa? Integral dari f aksen X-nya ini. Nah, berarti untuk mencari fx sama dengan integral dari f aksen X dx. Berapakah ini? Taruh sini. Berarti sama dengan integral kurung 6x pangkat 2 ditambah 2x min 8 dx. Kita integralkan ini. Berapakah nilainya? Berarti nilainya menjadi 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 min 8x ditambah dengan C2. Nah, di sini saya kasih lambang C2 supaya nggak bingung dengan yang C1 tadi, ya, bedanya gitu ya. Kemudian kita cari C2-nya berapa nih? Dengan cara substitusikan F1 kemana? Ke sini, ke Fx. Nah, masukin ya. Berarti kalau ada Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 min 8x ditambah C2, nanti x-nya diganti apa berapa? Angka 1, berarti F1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurangi 8 kali 1 ditambah C2. Berapakah nilai F1? Nilainya 4. Berarti 4 sama dengan 2 ditambah 1 dikurangi 8 ditambah C2. 2 tambah 1 berapa? 3. 3 dikurangi 8 sama dengan minus 5. Berarti 4 sama dengan minus 5 ditambah C2. Minus 5 pindah ke kiri menjadi plus. Berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Itu adalah C2. Nah, sehingga kita bisa peroleh fungsi fx yang sesungguhnya adalah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah dengan 9. Kita tuliskan, berarti ini sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 9. Ini adalah rumus fungsi dari fx. Padahal soalnya mintanya juga apa? Nilai dari f-1. Sekarang kita masukkan, kalau f min 1 berarti nanti x-nya ini diganti berapa? Min 1 menjadi 2 kali min 1 dipangkatkan 3 ditambah min 1 dipangkatkan 2 dikurangi 8 dikalikan min 1 ditambah 9. Berapakah hasilnya? F min 1 sama dengan ini 2 kali min 1 berarti min 2 ditambah 1 ditambah berapa nih? 8 ditambah 9. Berapakah nilai dari F min 1? Berarti sama dengan 9 ditambah 9 18 18 dikurangi 2 sama dengan 16. Dari soal ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau diketahui turunan kedua, untuk mencari turunan pertamanya harus kita integralkan dulu. Jadi dari F double aksen untuk menjadi F aksen itu harus kita integralkan. Setelah ketemu F aksen, untuk mencari fx-nya kita harus integralkan lagi. Jadi untuk soal yang kedua ini kita butuh integral sampai 2 kali. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang ketiga. Soalnya berbeda dengan 2 contoh sebelumnya. Perhatikan soalnya. Diketahui gradien garis singgung sebuah kurva yaitu dy per dx sama dengan 2x di titik k x, y. Ini nggak tahu titiknya di mana. Kemudian kurva tersebut melalui titik min 1,2. Tentukanlah persamaan kurva tersebut. Ingat, Leibniz memberikan simbol dy per dx itu alias siapa? Itu alias y aksen atau turunan pertama. Berarti kita bisa ngerti ini adalah turunan pertamanya. Berapa nilainya? 2x. Berarti kalau ketahui turunan pertama yaitu y aksen sama dengan 2x, sekarang kita cari berapakah nilai y. Untuk mencari nilai y, integral dari y aksen dx. Nah, sekarang kita mencari rumus dari y didapat dari integral 2x dx. Nah, sekarang kita integralkan berapa nih? Y sama dengan
X pangkat 2 ditambah dengan C. Ini adalah rumus dari Y. Nah, sekarang kita mau mencari nilai C. Bagaimana mencarinya? Kalau kurva melalui min 1,2, maka substitusikan X min 1 dan Y sama dengan 2 ke persamaan Y. Masukkan ke sini. Berarti kita peroleh Y sama dengan X pangkat 2 ditambah dengan C. Berapa Y-nya? Diganti angka 2. 2 sama dengan X-nya diganti angka min 1. Berarti min 1 dipangkatkan 2 ditambah C. 2 sama dengan 1 ditambah C. Satunya pindah ruas ke kiri menjadi min. Berarti 2 kurangi 1 sama dengan 1. 1 adalah si C. Sehingga kita bisa dapat rumus kurva yang sebenarnya, yaitu Y sini ya, Y sama dengan X pangkat 2 yang ini ya, ditambah dengan C yang 1. Nah, ini adalah rumus dari kurva Y sama dengan X pangkat 2 ditambah dengan 1. Oke, sekarang kita coba untuk contoh soal yang keempat. Perhatikan soalnya. Sebuah benda bergerak lurus dengan kelajuan V-nya adalah meter per sekon pada saat T detik atau sekon ya. Laju benda dinyatakan dengan persamaan VT sama dengan 10 min T. Pada saat T-nya sama dengan 2 sekon, posisi benda berada pada jarak 30 meter dari titik asal. Tentukanlah persamaan posisi benda atau S sebagai fungsi waktu T. Nah, kita ingat dulu, waktu kemarin kita belajar turunan, kalau ada yang namanya jarak atau posisi benda, kalau diturunkan jadi siapa? Jadi kelajuan. Nah, caranya bagaimana? Dari S, kalau ada S, ada jarak atau posisi benda, kalau kita turunkan, maka ketemu kelajuan atau V. Dari kelajuan, kita turunkan, ketemu siapa? Ketemu percepatan atau A. Nah, sekarang dibalik. Kalau dari A untuk mencari kelajuan, maka dinaikkan atau integral. Jadi kalau dari A itu naik, dia jadi kelajuan. Kelajuan naik jadi jarak atau posisi. Nah, sama diketahui, seperti diketahui adalah VT atau kelajuannya. Mintanya apa? Mintanya adalah jarak. Berarti untuk mencari jarak didapat dari apa? Integral dari kelajuan dt. Berarti integral dari berapa VT-nya? 10 min T dt. Berapakah integralnya ini? Berarti 10 T dikurangi setengah T pangkat 2 ditambah dengan C. Ini adalah rumus dari posisi benda atau jaraknya. Sekarang kita cari C-nya berapa? Bagaimana caranya? Substitusikan T sama dengan 2 pada rumus S. Sini. Berarti kalau kita ngerti ST sama dengan 10 T dikurangi setengah T pangkat 2 ditambah C. Nanti T-nya diganti angka 2. Nah, berarti S 2 sama dengan 10 kali 2 dikurangi setengah kali 2 pangkat 2 ditambah C. Berapakah nilai S kalau waktunya 2 second? Dari mana dapatnya? Dari sini. Nah, 30 meter. Pada saat T 2 second, maka jaraknya 30 meter. Berarti ini adalah 30 meter. Sama dengan 20 dikurangi dengan setengah kali 4, 2 ditambah C. 20 kurangi 2 sama dengan 18 ditambah dengan C. 18 pindah arus kiri menjadi minus, berarti 30 dikurangi 18 sama dengan 12. 12 adalah C-nya. Sehingga kita bisa peroleh rumus dari jarak atau posisi benda yang sebenarnya. Siapa dia? Yaitu S T sama dengan 10 T dikurangi setengah T pangkat 2 ditambah C. Berapakah C-nya? 12 ditambah 12. Ini adalah rumus persamaan posisi benda atau jarak benda. Biasanya kalau pilihan ganda tidak boleh seperti ini. Harus diuruskan dulu dari variabel paling besar. Berarti kita ubah dulu menjadi ST sama dengan min setengah T pangkat 2 ditambah 10 T ditambah 12. Ini biasanya jawaban yang diminta di pilihan ganda.
Demikian pemaparan materi dan 4 contoh soal yang berbeda untuk penerapan integral tak tentu fungsi aljabar. Saya berharap anak-anak bisa mengerti dan tidak mengalami kebingungan lagi. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka juga belajar penerapan integral tak tentu fungsi aljabar dengan lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.